فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmat-Nya pada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah amalan bulan Zulhijjah. Sebelum kita melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin, karena masih berkenaan dengan momen-momen yang akan kita hadapi, hadirin, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Zulqaidah, kurang lebih tanggal 25 atau tanggal 26. Insyaallah hari Sabtu kita akan masuk 1 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Selain Zulhijjah ada lagi Muharram, kemudian Zulqaidah dan Rajab. Ini semua diantaranya adalah bulan-bulan yang Allah muliakan dalam Islam selain Ramadan, berdasarkan At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah, Isna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samaa, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan itu sudah Allah ciptakan sejak terciptanya langit dan bumi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Minha, dari 12 bulan ini, arba'atun hurum, ada 4 bulan agung, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia. 4 bulan mulianya disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya Nabi bersabda bahwa mana 4 bulan haram itu? Beliau katakan bahwa 4 bulan haram itu dalam Sahih Bukhari 3025, salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. 3 tuh. Yang satu lagi Warajab dan bulan Rajab. Bulan Rajab telah berlalu, hampir 4 bulan lalu. Dan sekarang kita akan masuk pada momen yang lebih hebat lagi, yaitu 1 Zulhijjah. Baik, kita masuk aja yang pertama. Hadirin, amalannya apa di bulan Zulhijjah? Yang pertama bahwa 10 hari pertama Zulhijjah beramal soleh lebih hebat dari berjihad. Dan ini juga menyaingi 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan sudah lewat, yang di dalamnya kita mencari Lailatul Qadar.
Tetapi angka 10 akhir Ramadan tidak ada dalam Al-Quran. Hanya angka 10 pertama Dzulhijjah ada dalam Al-Quran. Untuk menerangkan 10 akhir Ramadan itu ada dalam hadis-hadis saja. Paling ayatnya ada tentang Lailatul Qadar, tapi tidak ada angka 10 di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul mala. Enggak ada angka 10-nya. Angka 10 terakhirnya ada dalam hadis-hadis. Tetapi untuk keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ada dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat dulu ayatnya ya, dalam surat apa tuh? Wal fajri wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzanika qasamul lidhi hijr wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 pertama Dzulhijjah, malam-malam 10. Sekarang kita buka hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah, baginda bersabda bahwa nomornya masih awal-awal, paling 800 900, belum sampai ribuan. 926 dalam Sahih Bukhari ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amal fi ayyamil ashar afdal minal amal fi hadhihi. Tidak ada amal soleh yang lebih hebat daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah. Qalu, para sahabat menjawab, bertanya, walal jihad, sekalipun dengan berjihad ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, walal jihad, sekalipun dengan berjihad. Illa rajulun yukhatir binafsi wa malih, kecuali seseorang berangkat jihadnya dengan diri dan harta, falam yarji' bisyai'in, sampai dia mati syahid. Kalau dia mati syahid tidak kembali kepada keluarganya, maka ini lebih tinggi, tidak ada yang mengalahkan. Tapi kalau si mujahid masih pulang ke kampung halamannya, maka amal soleh lebih hebat pada 10 pertama Dzulhijjah. Nah, nanti ini amal solehnya kita bagi secara umum dulu ya. Yang secara umum itu berarti ya kayak apa itu, jaga sholat berjamaah lagi ya, sholat di awal waktu, kemudian jaga sholat sunnah ya, kemudian khatam Quran 10 hari. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Khatam Quran 10 hari ini bagus banget. 10 hari pertama Dzulhijjah, insya Allah mulai hari Sabtu ya. Tahajud jangan ditinggal ya, dzikir tahlil, tasbihat gitulah. Tasbihat tuh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ya, sholawat kepada Nabi, istighfarnya jangan ditinggal ya, dan lain-lain. Ini diantaranya amalan pertamanya, yaitu secara umum. Yang kedua, hadirin, pada 1 Dzulhijjah kita sudah bisa bertakbir secara takbir mutlak. Ya, di jalan, di pasar, di toko, di kantor, di mobil, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari para sahabat. Kayaknya nomor 2 nih jarang nih Pak, mulai bertakbir sejak 1 Dzulhijjah. Sambil nyetir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Di mana saja, mutlak. Nanti kalau yang dengan imam habis sholat 5 waktu itu kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah sampai 13
Zulhijjah habis asar. Nah kalau ini ya mulai bertakbir sejak 1 Zulhijjah sebagai dzikir mutlak. Ini dalilnya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sahabat-sahabat mulia sebagai ahli ilmunya, diantaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, mereka bertakbir di pasar-pasar sejak 1 Zulhijjah. Nih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa sahabat Abdullah bin Abbas ini ahli ilmu semua nih yang bicara, ya. Kata beliau, wa kana Ibnu Umar, kata Ibnu Abbas adalah sahabat Ibnu Umar, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani keluar ila suq ke pasar fi ayyamil ashar, kalau mereka ke pasar untuk jual beli, untuk dagang pada 10 pertama Dzulhijjah, yukabbiron, bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan orang-orang ikut takbir mereka berdua. Ya, sambil nyetir, sambil jalan, ibu-ibu sambil nyapu-nyapu nanti mulai hari Sabtu sambil goreng-goreng, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sambil nawar-nawar beli ikan, Bu, kalau belanja. Allahu akbar. Tukang ikannya bilang, kenapa sih, Bu? Pak, ini udah 1 Zulhijjah, sunnah kata Pak Ustaz untuk bertakbir, gitu. Dengan suara yang agak kedengeran, gitu. Ini dia dalilnya. Yang ketiga, adalah puasa sunnah Zulhijjah sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, puasa sunnah Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah itu puasanya bukan cuma tanggal 9 saja. Sejak tanggal 1 Rasul udah berpuasa, Pak. Nanti ini hari Sabtu persiapin baik-baik. Persiapkan tuh. Sabtu puasa, Ahad puasa, Senin terus. Niatnya kalau dengan hari Senin double boleh. Saya niat puasa sunnah Senin, saya niat puasa sunnah Dzulhijjah. Tapi ibu-ibu kalau punya hutang puasa wajib, niatnya dikodok saja. Bapak-bapak kalau masih ada hutang puasa wajib, jangan niat sunnah tapi niat kodok saja. Coba kita lihat hadisnya dari sebagian istri-istri Nabi, diantaranya Bunda Aisyah. Ya, hadis ini riwayat daripada Imam Abu Daud. Pada 2439. Hadis ini derajatnya sahih ataupun hasan. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasul, yasumu, berpuasa, tis'adil hijjah, 9 hari pertama Dzulhijjah. Ya, begini posisinya. Ini kan puasanya sunnah nih. Ya, Ustadz, yang tertinggi berarti puasanya bagaimana tuh? Poin nomor 3 ini. Berarti yang pertama, ya, puasa sunnah mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah. Boleh. Yang selanjutnya, Pak Ustadz, boleh nggak saya selang-seling? Silakan. 1, 3, 5, 7, 9 Zulhijjah. Pak Ustadz, boleh nggak yang lainnya, Pak Ustadz? Saya tanggal 8 dan 9 aja nih. Nah, kalau tanggal 8 disebut hari apa? Tarwiyah. Ada orang bilang nggak ada dalil puasa tarwiyah. Tadi itu Rasul bahkan bukan cuma 8 dan 9, dari tanggal 1 puasanya.
Jadi Bapak Ibu nggak usah terkecoh dengan ucapan kayak begitu. Ini dalilnya secara umum. Bahkan Rasul puasanya dari tanggal 1. Ada yang lagi bilang tuh, Ustadz boleh nggak saya puasanya tanggal 9 saja? Berarti hari apa nih? Arafah. Ya. Boleh tidak? Boleh, silakan. Ada lagi yang terakhir, Pak Ustadz boleh nggak saya nggak puasa? Dosa tidak, Pak? Dosa tidak? Tidak, karena hukumnya apa? Tapi sayanglah. Kenapa? Karena tanggal 9 puasa hari itu diampuni dosa 2 tahun. Hadis Sahih Muslim 2804, 2803. Nih kita tampilkan lagi. Ya. Dalam Sahih Muslim Nabi ditanya itu oleh para sahabat. Ya Rasul, ini puasa 9 Zulhijjah hari Arafah nih 2803 nomornya. Nabi ditanya, wasuila an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Apa kata Nabi? Ahtasib 'ala Allah, bahwa saya berharap kepada Allah puasa Arafah itu ayukaffir sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah. Diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Sayang nih kalau kita nggak puasa. Ya paling tidak hari Arafah. Hanya Bapak Ibu ingat, puasa Arafah nanti ikut kepada keputusan MUI, ahli falak, ya, pemerintah dari Kemenak, begitu. Ikut penentuan 1 Zulhijjah dari MUI, Kemenak, ahli falak dan lain-lainnya itu. Gitu. Dah. Ini diantaranya baru nomor 3. Jadi puasa sunnahnya boleh sepenuh hari itu sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya puasa enggak? Puasa enggak? Kenapa? Idul Adha gitu kan. Dah. Kemudian hadirin, ya puasa Arafah ikut penentuan 1 Dzulhijjah. Amalan selanjutnya adalah ya ini khususlah bagi jamaah kita yang haji dan umroh gitu. Ya tentunya ini bagi yang mampu. Ya kategori mampu itu memang relatif ya. Tapi paling enggak haji dan umroh ini hukumnya wajib dengan syarat yang 5. Syarat haji itu diantaranya yang pertama muslim, baligh, akil, berakal, merdeka, bukan budak. Yang keempat, yang kelima baru mampu. Nah, kategori mampu ini adalah kalau ada seseorang udah punya rumah. Saya contohin deh secara real yang gampang. Rumah, kok rumah? Ini apa? Laptopnya kan baru, jadi ternyata keywordnya itu warnanya keputihan, warna agak putih gitu, jadi nggak kelihatan. Tambah silau ini. Hadirin, syarat mampu apa kategorinya paling gampang? Rumah sudah punya, kemudian dia mau beli mobil harga 600 juta, katakanlah Zenik Innova gitu ya. Nah orang kayak begini nih harus diingetin, Pak, nggak usah dibeliin itu Pak, daftar untuk haji Anda sudah kategori mampu. Ya, emang Bapak kantornya di mana? Di sana Ustadz, di Gatot Subroto, di Monas, di Sudirman. Emang pakai mobil harga 200 juta nggak sampai ke sana? Sampai. Beli yang 200 juta.
Nah, 600 juta ini jangan dibeliin mobil itu, ya. Dia mau beli Zenik tadinya nih contohnya. Yang hybrid kan 600. Saya katakan beli 200 juta. Ada. Saya pakai expander aja itu. Kalau saya lagi pakai expander itu harganya 200 juta Ultimate 2018. Sampai bagus, enak pula. Sisanya berapa? 400. Begitu cara ininya, karena ini amanah. Khawatir tahun depan kita nggak ada umur, udah berdosa dia, karena sudah wajib harus daftar dulu. Nggak daftar nggak mungkin itu. Ya, baik. Lalu sisa berapa? 400 juta. 400 juta ini Anda boleh daftar. Yang pertama daftarnya pakai reguler. Reguler pemerintah, ya. Reguler ini bayarnya cuma berapa? 25 juta setoran pertama. Kali 2 sama istrinya itu. Ya, 25 juta kali 2. 50 juta. Sisanya masih 350. 350 ini silakan di saving atau belikan emas. Cuma ini nanti yang dia apa itu 50 juta pakai pemerintah, ini emang waiting listnya yang cukup lama. Berapa tahun Pak kalau Jakarta Utara? 20 tahun. Masya Allah, ya. Waiting list 20 tahun. Kalau dia udah daftar tuh 25 juta, sisa uangnya 350 juta di saving ataupun ini dibelikan emas, untung. Tinggal nanti pelunasan masih banyak sisa. Apalagi emas 20 tahun ke depan harganya tetap naik itu insya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu orang ini dibiarkan, anak Anda dibiarkan beli Zenik, rumah udah ada, insya Allah 20 tahun ke depan Zenik jadi harga berapa? Dari 600. Jangan kan 20 tahun Pak. Itu saya beli tahun 2019 Pak Jero, 600-an. Sekarang saya mau jual Pak, ada yang mau beli Pak? Saya tanya ke showroom berapa? 380. Udah hampir 6 tahun dengan sekarang. 5 tahun. Jauh turunnya itu. Lah Ustadz nggak haji, saya kan udah haji gitu. Ini maksudnya penataan uang kategori orang yang mampu. Kayak gini paling tidak pemahamannya itu. Nanti saya tampilkan hadisnya. Nah, silakan nih. Sekarang kalau dia mau daftar yang plus, silakan. Hadirin, yang plus daftarnya itu satu orang 4.000 US dollar. 4.000 US saya katakan 60 deh. 60 kali 2 sama istrinya. Tinggal 120 juta. Semuanya 120 juta. Dari tadi harga 400 ya. Setelah dikurangi beli mobil yang 200 juta, maka dia masih ada saving berapa? 280. 280 silahkan di saving ataupun beli emas. Ini waiting listnya tidak terlalu lama ya. Kalau di travelnya Nurhana aja ini punya Pak Bu Haji, Pak Haji Salman ya, Mbak Silvi itu 202 juta itu. Ada yang lebih murah juga dari itu. Nah hadirin, ini waiting listnya cepat lah, paling 5 tahun. Nah ini namanya menjalankan amanah kehidupan dengan baik. Karena uang kita, harta, diri, sama waktu kita, semua amanah Allah. Jadi hadirin, kalau ada orang udah punya harta seperti ini yang saya gambarkan begini, ya tiba-tiba dia udah daftar tuh, baik pakai reguler ataupun pakai yang plus, umur nggak sampai meninggal dunia, di sisi Allah dihitung sudah haji tidak berdosa. Tapi kalau dengan harta kayak begini, dia tidak daftar juga. Kita perlihatkan hadisnya. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, "Man malaka zadan." Nih, siapa yang memiliki bekal. Ya. Man malaka zadan, siapa yang sudah punya bekal, warahilatan dan kendaraan,
tuballighu ila baitillah, yang bisa dipakai berangkat ke Baitullah. Tetapi kata Rasul, walam yahujja, dia nggak berangkat juga. Fa'ala alai ayyamut, awas kalau dia meninggal dalam keadaan begitu, yamut yahudiyan au nasraniyan, meninggal dalam keadaan mati Yahudi dan Nasrani. Hadirin, saya mengajar di satu rumah, sampingnya rumah Menteri Kelautan, pas berdempetan gitu. Rumahnya rata-rata di atas 500 meter persegi. Orang ini ngundang kajian beserta keluarga besarnya di rumahnya. Ya, saya datang parkir, tapi saya lihat di depannya mobilnya cuma Santa Fe sama Toyota Innova Zenix. Dalam hati saya, kok perumahan mewah mobilnya cuma begini gitu ya, kayak biasa deh, saya kan pakai Pajero ibaratnya gitu. Ya udah, saya masuk. Setelah masuk ke dalam, ternyata 200 meter ada parkiran mobil di dalam, Pak. Yang pertama Ferrari Spider tahun 2023, harganya 15 miliar. Kemudian McLaren 2022, harganya 10 M. Kemudian Aventador Lamborghini 2023, harganya 12 miliar. Kemudian ada Porsche, ada ini, ada macam-macam, ada Nissan GT-R juga yang harganya masih 8 miliaran terbaru. Ustadz hafalah pokoknya udah gitu. Udah selesai kajian, saya karena risau, Pak. Ternyata yang di depannya itu cuma kamuflase aja tuh. Cuma Toyota Zenix sama Santa Fe. Nah, udah saya masuk ke dalam, udah selesai kajian, sambil makan snack, sambil ngobrol. Saya nanyanya dengan cara yang halus. Bapak Ibu dulu hajinya tahun berapa ya? Gitu. Apa yang mereka jawab? Ustadz, kita belum haji. Nah, saya bilang, ayo bismillah Bapak Ibu berangkat. Maaf Bapak Ibu, ini mobil Anda ini semuanya hampir 60 M. Untuk pajaknya aja udah bisa bayar yang plus. Betul kan? Pajaknya hampir 600 setahun. Betul Pak Ustadz. Iya, Ferrarinya aja 120 juta tuh pajaknya, Pak. Tapi orang itu baik. Pak Ustadz mau pakai aja nih katanya. Saya bilang enggak lah, ngapain, nanti dicuri lagi di Bekasi tuh. Kan di Bekasi ada tol tuh, tol paling gampang. Jadi tol paling kosong maksudnya, ya, tol Becakayu. Jadi kalau dia mau manasin lewat situ aja tuh, nariknya di atas 200 gitu. Pengakuannya begitu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya alhamdulillah Allah kasih hidayah, dia berangkat. Berangkatnya nggak usah pakai yang ini, orang duitnya kayak begitu. Berangkatnya nggak pakai dua ini, Pak, pakai Furoda yang 500-an. Bayar Januari, sekarang berangkat. Yang asli tuh, Furoda yang bukan abal-abal. Furoda yang memang visanya visa resmi dari kerajaan Saudi. Anda juga bisa, Pak, cuma harganya di atas 500-an sampai 700 lah. Ya kecil bagi orang yang tadi. Nah hadirin, ini sebagai bentuk bahwa apa yang kita miliki dari harta, waktu dan diri, semua amanah Allah. Semua harus dijalankan kalau udah datang kewajibannya. Nah ini contoh nomor berapa nih? Haji dan umroh nomor 4. Nomor 5 hadirin, berkurban ini para ulama sepakat mayoritas hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau ada orang mampu tidak berkurban, tetap dimarahi oleh Rasul. Sekalipun marahnya Rasul bukan mengatakan kamu masuk neraka, kamu dilaknat, bukan. Coba kita lihat, karena hukumnya tidak wajib, ya, hukumnya sunnah muakkadah. Ini Nabi bersabda, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keleluasaan rezeki, walam yudhi, tapi tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat sholat Idul Adha kita. Ya udah Ustadz, saya nggak boleh sholat di Al Amanah, saya sholat di sono Nurul Waton, nggak boleh juga kata Rasul. Maksudnya kamu nggak usah ikut syiar umat Islam, rumah bagus, kendaraan bagus, satu kambing aja nggak berkurban, dimarahi oleh Rasul. Tetapi marahnya Rasul bukan mengatakan kamu dosa besar, karena hukumnya apa? Sunnah. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkurban ini adalah merupakan amal yang termasuk meninggikan derajat kita. Karena apa?
Karena satu hewan kambing aja yang kita kurbankan itu dihitung pahalanya semua dengan apa? Dengan bulu-bulunya, dengan tanduknya, dengan kukunya. Ya, baik. Sekarang begini. Hadirin, dalam fikihnya itu berkurban adalah satu kambing satu jiwa. Nanti yang satu jiwa ini boleh diniatkan sekeluarga. Satu kambing satu jiwa. Yang satu jiwa ini boleh niatin pahalanya untuk keluarga. Tidak boleh satu kambing untuk sekeluarga, tidak boleh. Satu kambing harus satu jiwa, minimal begitu. Contohnya, ya Allah terimalah kurban ini dari saya, kepala keluarga. Pahalanya untuk anak istri, untuk ayah ibu saya yang sudah meninggal, boleh sebanyak-banyak. Ini hadisnya. Rasulullah saat itu punya sekedar satu kambing saja. Maka beliau baca doanya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ini satu kambing nih. Ya Allah, bismillah dengan nama Engkau. Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah kurban satu kambing ini min Muhammad. Satu jiwa dulu dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad. Maksudnya keluarga Muhammad ini adalah menyertakan pahala. Bahkan Rasul pernah menghadiahkan penyertaan pahala untuk umatnya. Wa min ummati Muhammad. Jadi yang tidak sah itu satu kambing untuk lebih dari satu jiwa. Kalau lafadznya begini, ini hitungannya satu jiwa. Contoh, ya, satu kambing tidak sah untuk lebih dari satu jiwa. Contohnya, siswa kelas 4 patungan, ya, patungan satu orang 100.000, maka terkumpul berapa? Siswanya ada 40 orang, ya, kelas 4 40 orang, terkumpullah 4 juta rupiah. Dah, kan di SMP SMA kita dulu lagi kita sekolah Bapak Ibu, itu ada sholat id juga kadang, ya, ada berkurban juga di SMA-nya itu. Nah, akhirnya udah sholat id selesai, si gurunya itu wali kelas menyembelih. Allahu Akbar, bismillah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini dari 40 siswa. Tidak sah jadi kurban. Bisa dipaham? Ya, dia baca doanya tuh, terkumpul 4 juta rupiah. Dia baca doa, ya Allah terimalah, ya, kurban dari 40 siswa. Ini Bapak Ibu tidak sah. Mana ada kambing patungan 40 orang. Jangankan kambing, sapi aja tidak sah 40 orang. Ini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ya 25 orang. Satu orang patungannya 1 juta. Terkumpul berapa? 25 juta. Ayo sembelih Pak. Ya Allah terimalah satu sapi dari majelis taklim malam apa nih? Malam Selasa. Enggak sah itu. Nah, ketika terjadi seperti ini, padahal pembelajarannya bagus supaya siswa-siswa gemar untuk berkurban. Cuma harus ngerti pelaksanaannya. Ketika kambing udah terbeli nih dengan 4 juta rupiah, kambingnya lumayan besar tuh Pak, bisa dapat domba yang bagus tuh, ya. Oke. Nah, 4 juta rupiah dari sini caranya gimana Ustadz? Harus pakai nama satu orang. Pak gurunya ini kalau udah pernah berkurban kasih orang lain. Contohnya penjaga sekolah. Kan setiap sekolah ada penjaganya tuh. Ya. Nah, penjaga sekolah bilang Pak gurunya, Pak, ini siswa-siswa kami belajar berkurban. Besok kita akan kasih Bapak nih, Bapak sembelih, nanti atas nama Bapak cuma disertakan pahala untuk 40 siswa. Begitu. Nanti niatnya begini, ya Allah terima kurban dari penjaga sekolah, satu orang tuh berarti, dan pahalanya untuk disertakan 40 siswa. Begitu.
Dah, tuh. Jadi jangan salah ininya. Kalau sapi ya 7 orang, nggak boleh lebih dari itu. Nah hadirin, nanti kurban ada yang sifatnya, ini yang saya sebutkan semua kurban sunnah. Kalau kurban sunnah pembagian dagingnya kita boleh makan, tapi kalau kurban wajib, kurban nadar, kurban untuk mayit, itu dagingnya semua untuk fakir miskin. Ya, kurban wajib, nadar, serta kurban atas nama mayit. Kita ambil fatwa yang memperbolehkan saja tanpa ada batasan. Kalau madhab Imam Syafi'i adalah ada batasannya dengan cara ada wasiat dari si mayit. Tapi 3 madhab besar menyatakan tetap boleh sekalipun tanpa ada wasiat. Hanya saja ketika kurban mayit, kurban nadar, kurban wajib, ini Anda yang beli hewannya dilarang makan. Haram ambil jatah. Semua untuk fakir miskin. Gitu. Makanya kalau ada bapak ibu mau berkurban untuk mayit atas nama mayit, 1 kambing 1 almarhum, itu harus bilang ke DKM supaya dagingnya semua untuk fakir miskin, nggak boleh dibagi rata kepada warga yang mampu. Padahal kalau kurban sunnah boleh dibagi rata, asal sudah minta halal dari para pengurban. Pengurban pas ngasih kambingnya, ngasih sapinya, Pak nanti setelah dapat jatah bapak dapat, izinkan kita mau bagi sewarga al amanah ini, bagi rata boleh, asal minta halal. Dah, adzan ya. Semoga Allah terima daripada ibadah kita nanti. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, Pak. Waalaikumsalam. Boleh. Patungan dari anak-anak nanti 1 kambing semuanya atas nama bapak aja. Ya Allah terima kurban ini atas nama saya, pahala saya niatin untuk anak yang patungan gitu. Boleh. Sapi pun begitu. Ustadz anak saya banyak 8 Ustadz, 8 kan nggak boleh patungan sapi. Ya udah beli aja sapinya, sembelih atas nama bapak. Ya Allah terimalah kurban sapi ini atas nama saya, pahalanya untuk anak-anak yang saya patungan. Anak-anak saya patungan gitu. Ya kecuali kalau 7 orang, ya udah 7 orang boleh diniatin. Bapak patungan nih, ya Allah terima kurban ini pertama atas nama Bapak A, yang kedua atas nama B. Semua itu nama yang disebutin boleh nyebutin keluarganya. Bapak A bersama keluarga, Bapak B atas nama B 1 jiwa dulu bersama keluarga. Bersama keluarga itu artinya dalam bahasa fikihnya penyertaan pahala gitu. Bukan patungan, penyertaan pahala. Yang patungan ya A, B, C, D, E, F, G saja. Ada lagi? Ya. Oh iya, tadi belum dibahas. Tidak boleh memotong rambut itu bagi orang yang yaitu orang yang membeli hewan dan sudah masuk 1 Dzulhijjah. Kalau 1 Dzulhijjah udah masuk baru niat, hewannya belum beli, masih nggak apa-apa potong-potong. Ustadz saya mau belinya nanti deh -2 dari Idul Adha. Nah pas sudah datang hewannya, nah, saat itu aja, nggak usah potong-potongnya itu. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 5233 kalau tidak salah itu. Nih Nabi bersabda, idza dakhalal asyru, kok gak masuk, sebentar, belum saya klik. Zufra TVRI ini bahasa Arabnya hilang. Oh blank, ngeblank, komputernya
ngeblank Pak, maaf. Pakai yang ini coba, mau nggak? Ya, nih 5.000, iya betul 5.233. Baginda bersabda, idza dakhalal asyru, apabila 10 pertama Dzulhijjah sudah masuk, 1 Dzulhijjah, wa indahu udhiyah, dan dia punya hewan kurban, yuridu, yang dia niat, ayudhiyah, untuk dikurbankan. Kata Nabi, fala ya'khudanna sya'ra, jangan cukur bulu-bulu rambut, bulu hidung, bulu kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, jangan cukur dulu. Wala yaqlimanna zufra, jangan potong-potong kuku. Tujuannya bahwa kalau hewan sudah disembelih, dari atas ujung rambut sampai ujung kaki diampuni dosa. Jadi sebelum diampuni dosa ada jaminan itu, jangan dipotong-potong dulu. Nah, kalau Bapak sudah beli dari 1 Dzulhijjah mulai hari Sabtu, udah jangan potong-potong kumis dulu, biarin. Makanya enaknya belinya -3, -2 hari gitu, biar nggak terlalu lama. Ustadz, saya beli 1 kambing, ya Allah terimalah kambing ini dari saya dan keluarganya nggak usah, keluarganya tidak terkena hukum ini, yang terkena cuma kepala keluarganya saja yang niat atas satu kambing. Ada lagi? Masih ada 3 menit. Itu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, ini udah bayar, membeli kurban atau Ustaz? Oh, udah bayar, tapi hewannya udah dibeli belum sama panitia? Belum. Kalau belum nggak apa-apa. Kecuali udah DP ya. Kalau udah DP, udah tahan, jangan potong-potong. Hukumnya sih kalau mazhab kita makruh, tapi tetap nggak bagus. Kalau mazhab Imam Hambali di Saudi haram. Makanya teman-teman yang ikut kajian ulama Saudi, mereka ketat tuh, haram. Ya udah, konsekuen dengan fatwa mereka sendiri. Kalau kita hukumnya makruh, tidak bagus tetap. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup? Ada lagi Pak? Itu silakan. Masih ada 1 menit. Ya, waalaikumsalam. Langsung aja. Speakernya nggak nyala kok, nggak bunyi itu. Orang tua yang sudah meninggal sapi, berarti kan dulu kalau nggak salah nih, dulu Pak Ustadz mengatakan kita tidak harus di bergantian itu atas nama keluarga, atau otomatis di bawahnya otomatis pasti dapat. Dulu Pak Ustadz pernah menjelaskan itu kalau nggak salah. Gimana Pak? Dulu Pak Ustadz pernah menjelaskan, jadi korban itu nggak usah diurut. Mungkin tahun ini si A, si B, mendingan atas nama kepala keluarga, orang tuanya aja. Nah, tadi Pak Ustadz mengatakan ini berarti kalau korban 1 kambing hanya cuma untuk yang bersangkutan, cuma pahalanya kepada anak-anaknya. Bagaimana kepada kalau almarhum yang sudah meninggal, apa anak-anaknya juga dapat juga kalau untuk sapi 7 orang itu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya tetap boleh. Sapi 7 orang gitu, disertakan ada yang namanya meninggal gitu, boleh. Cuma harus hati-hati, karena daging yang diatasnamakan dari 7 orang itu ada yang untuk meninggal, yang 1/7-nya berarti jangan dimakan sama keluarganya. Nah, enaknya itu untuk yang meninggal 1 kambing aja, langsung aja beri kepada fakir miskin, pesantren yatim, para duafa. Gitu. Allah a'lam. Ya, ini saja hadirin, semoga Allah terima amal-amal kita, dimudahkan kita untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.